Kamu memiliki seseorang untuk ditaksir, atau kamu suka sama seseorang tapi kamu bingung nih untuk PDKT-nya seperti apa. Kamu bingung harus mulainya dari mana. Dan kamu juga bingung apakah dia udah punya calon lagi atau belum. Oke, untuk kamu yang baru nonton video ini, kayaknya kamu harus tonton video ini sampai habis. Oke, selamat datang kembali. Aku Andri Irawan, kembali lagi bersama Curhat Story Channel, di mana kamu bisa curhat berbagai macam problem yang kamu miliki. Kamu bisa curhat seputar percintaan kamu, seputar PDKT, atau seputar kamu bisa susah move on mungkin, atau seputar patah hati, atau dan lain sebagainya. Intinya kamu bisa curhat berbagai macam permasalahan kamu bisa curhat via komen atau secara privat di email yang udah dicantumin di deskripsi. Di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara PDKT yang baik dan benar, yang tentunya bisa kamu praktekin setelah kamu nonton video ini. Oke, ketika kamu menaksir seseorang, kamu punya cem-ceman, kamu punya seseorang yang ingin kamu dekati, tentunya kamu ingin sekali untuk PDKT dengan dia. Namun permasalahannya adalah gimana sih mulainya? Harus ngobrol apa? Nah, itu kebanyakan orang tuh bingungnya di sana. Nah, tentunya kalau misalkan kamu baru kenal atau bahkan dia nggak kenal kamu, terus kamu ngajak jadian sama dia, wow, kayaknya itu mustahil banget ya. Yang ada kamu malah disangka orang aneh atau orang gila ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kamu lakukan ketika kamu naksir seseorang dan mau PDKT ke hubungan yang lebih serius lagi. Nah, yang tentunya kamu harus lakukan ini dari step by stepnya ya, agar kamu bisa berhasil dalam PDKT tersebut. Dan yang tips pertama adalah kamu tentunya harus saling mengenal. Kamu harus kenal dia juga harus mengenal kamu. Itu intinya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan dia nggak kenal kamu, hanya kamu aja yang kenal dia aja? Ya kenalan lah, gitu. Perkenalkan diri kamu. Oke, misalkan ketika dia lagi nongkrong sama temannya, kamu samperin atau gimana. Atau bisa juga kamu minta temannya untuk mengenalkan kamu dengan dirinya. Intinya, sebelum PDKT ya, sebelum melakukan hal-hal lain, pastikan ya kamu kenal dia dan dia kenal kamu. Kalau misalkan dia tidak kenal kamu, maka kamu harus kenalan. Itu poin pertama. Oke, setelah perkenalan tentunya kamu udah mendapatkan nomor handphone atau minimal ya kamu udah tahu IG-nya, udah saling follow untuk IG-nya. Nah, yang harus kamu lakukan adalah yang kedua, PDKT via telepon terlebih dahulu atau via DM Instagram terlebih dahulu. Mulailah dari sana dulu gitu, mulai intens, mulai komen-komen gitu di postingan dia, mulai support ya, tapi ingat jangan berlebihan. Biasanya ketika PDKT di awal gitu, mentang-mentang udah kenal dia, udah kenalan, udah dapat IG-nya, udah dapat WA-nya, itu brutal gitu ya. Udah makan belum tiap pagi, udah makan belum siang, udah makan belum, dan lain sebagainya. Gak usah gitulah ya. Yang penting komunikasi sewajarnya ya, jalin hubungan yang slow-slow aja dulu gitu. Yang penting nyampe gitu. Intinya kamu harus support dulu dia ya, support dulu dia, tapi jangan berlebihan. Dia posting di IG misalkan ya, nah kamu komen kasih semangat. Katakanlah dia lagi mau ujian nih gitu, kamu semangatin belajar ya, atau mau temenin nggak atau gimana gitu. Nah intinya kasih support lah terlebih dahulu. Nah itu hal yang kedua. Dan sekarang lanjut ke yang ketiga. Nah, di tips yang ketiga ini, kan kamu udah dapatkan nomor handphonenya tuh, udah dapat IG-nya juga, udah dapat WA-nya juga, kamu udah mulai komunikasi juga, udah mulai komen-komen juga. Nah, yang ketiga ini kamu harus menghindari
pertanyaan-pertanyaan yang membosankan. Pertanyaan membosankan itu seperti apa sih? Nah, biasanya pertanyaan sejuta umat nih biasanya seperti, udah makan belum? Udah gak zaman kali nanya makan doang. Sekarang udah ada GoFood, udah ada Grab ya, udah banyak ojol-ojol yang bisa menyediakan jasa antar makanan. Coba deh pertanyaannya tuh yang kreatif dikit, misalkan, ini udah siang loh. Kamu mau mau dikirim makanan atau minuman? Coba tanya hal-hal yang seperti itu ya. Misalkan kamu tahu tuh dia lagi ada ujian atau apa gitu ya. Terus siang-siang gitu, kamu tahu gitu dia lagi sibuk banget dengan tugas-tugasnya. Nah, daripada kamu nanya udah makan belum, mendingan tanya mau dikirim seblak atau es jeruk ya. Nanya tuh, aku grabin ya, aku GoFoodin ya. Nah, mending gitu ya. Jadi jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang membosankan gitu. Nanya misalkan udah tahu di WA-nya itu online, terus kamu nanya misalkan udah tidur belum, kan aneh. Kenapa nggak nanyanya? Kok masih online, masih sibuk kah, atau masih ngerjain tugas kah, atau gimana? Nanyanya yang kreatif lah ya, jangan yang membosankan. Ingat, ketika kamu bertanya sesuatu yang membosankan, banyak orang kok yang sering bertanya seperti itu. Intinya kamu harus beda dari orang-orang tersebut, oke? Ingat ya, jangan membosankan. Sekarang udah nggak zaman lagi gitu komunikasi yang membosankan seperti itu. Yang kreatif lah, oke? Kita lanjut ke nomor 4. Oke, yang nomor 4 ini agak sedikit gimana ya. Yang penting intinya gini nih. Yang nomor 4 ini intinya kamu harus bisa menyenangkan ya. Menyenangkan itu bukan berarti kamu harus pinter ngelawak, enggak ya. Atau kamu harus selalu jajanin dia, enggak. Kamu harus beliin baju dia terus, beliin handphone, beliin apa, beliin rumah, beliin motor, mobil dan lain sebagainya. Enggak ya. Menyenangkan di sini adalah cukup kamu menjadi seseorang tempat dia bersandar ketika dia merasakan sesuatu. Dia lagi bete datangnya ke kamu, dia lagi sedih datangnya ke kamu, dia lagi pengen ada temen datangnya ke kamu. Intinya menjadi orang yang menyenangkan itu tidak harus selalu menuruti apa yang diinginkan oleh gebetan kamu, melainkan kamu cukup memberikan apa yang dia butuhkan. Intinya seperti itu sih. Gak harus pinter ngelawak, gak harus apa. Cukup menjadi orang yang bisa memberikan apa yang dia butuhkan gitu. Cukup kamu bisa jadi seseorang yang dikatakan apa ya, tempat sandaran hati, ya. Cuman cukup sampai di situ aja ya. Gak harus yang aneh-aneh kok untuk menjadi seseorang yang bisa menyenangkan. Oke, kita lanjut aja ke tips yang terakhir, dan ini adalah hal yang selalu dilupakan oleh kebanyakan orang. Tips yang terakhir adalah, atau tips yang kelima adalah, jadilah seorang pendengar yang baik. Yes, jadilah seorang pendengar yang baik. Karena kebanyakan orang itu pengennya didengar, tapi dia lupa gitu bagaimana cara mendengarkan orang lain. Nah, kamu juga harus bisa mendengarkan keluh kesah dari gebetan kamu ya. Jadi ingat ini ya, harus kamu ingat bahwa ketika kamu bisa mendengarkan dia, mendengarkan ocehan dia, mendengarkan keluhan dia dan lain sebagainya, itu wah, kamu udah dapat nilai plus banget. Karena kebanyakan orang itu tidak bisa mendengarkan. Nah, makanya di channel ini kamu boleh kok curhat dengan kami, curhat dengan saya, boleh gitu. Biar kami aja yang menjadi seseorang yang bisa mendengarkan apa yang jadi perasaan kamu. Nah, intinya kelima-limanya udah aku kasih ya tipsnya untuk bagaimana sih cara PDKT yang ampuh. Intinya itu, yang pertama kenalan dulu, yang kedua jalin komunikasi dulu, jangan jadi orang yang membosankan ya. Terus jadilah orang yang menyenangkan. Nah, terakhir adalah jadilah orang yang bisa mendengarkan. So, itu tadi kelima tips
PDKT ya, 5 tips PDKT dari aku. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Like jika kamu suka dan share ke teman-teman kamu yang memiliki problem kesulitan dalam melakukan PDKT. Nah, aku Andri pamit dan jangan lupa subscribe di channel Curhat Story. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye. I recall you came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another